Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas terkait laporan penyelenggara pemerintahan desa akhir masa jabatan, yang mana kita mulai dari melihat apa yang diamanatkan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang laporan kepala desa. Dan untuk laporan penyelenggara pemerintahan desa akhir masa jabatan itu ada disampaikan mulai pasal 5 ini. Nah, di sini ada diamanatkan bahwa untuk laporan penyelenggara pemerintahan desa akhir masa jabatan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati wali kota melalui camat secara tertulis paling lambat 5 bulan sebelum akhir masa jabatan. Nah, bisa kita lihat penghitungan 5 bulan ini dari mana? Riwayatnya seperti ini. Kita ketahui bahwa sebagaimana yang disampaikan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, ada diamanatkan di masa persiapan pemilihan kepala desa nanti BPD akan memberitahukan kepada kepala desa untuk masa jabatannya akan berakhir lagi dalam 6 bulan. Jadi, semenjak pemberitahuan BPD ini, maka kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya diberikan waktu 1 bulan untuk menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan. Oleh karena itulah, jika kita melihat di Permendagri 46 tahun 2016 tadi, di sini secara tertulisnya paling lambat 5 bulan sebelum berakhir masa jabatan. Karena untuk bulan sebelumnya itu adalah proses dari pemberitahuan BPD. Berikutnya kita lihat yang diamanatkan di pasal 6. Ada dikatakan LPPD akhir masa jabatan itu memuat materi laporan penyelenggara pemerintahan desa selama masa jabatan, rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 bulan sisa masa jabatan. Rencana kegiatan sisa 5 bulan itu dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan. Nah, di sini maksudnya rencana kegiatan dalam waktu 5 bulan sisa masa jabatan karena masih dimungkinkan untuk kegiatan-kegiatan yang sisa 5 bulan lagi kepala desanya berakhir, itu ada yang tidak terlaksana. Sehingga nanti akan terlihat apa saja kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana tersebut dan tertuang dalam memori serah terima jabatan ketika adanya peralihan kekuasaan dari kepala desa yang lama dan kepala desa yang baru, maka kepala desa yang baru mengetahui dalam 5 bulan ini ada kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan oleh kepala desa sebelumnya dalam 5 bulan sisa masa jabatannya. Namun jika kegiatan itu sudah terlaksana, maka di sini kepala desa yang baru itu hanya mengetahuinya. Berikutnya kita lihat untuk LPPD akhir masa jabatan. Maksud adanya laporan LPPD akhir masa jabatan sebagaimana di pasal 7 ini adalah untuk bahan evaluasi bupati atau wali kota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, kebijakan yang digunakan bupati untuk evaluasi dari LPPD akhir masa jabatan kepala desa ini yaitu antara lain catatan kinerja dan prestasi kepala desa, program dan potensi desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal lainnya yang disempurnakan. Jadi itu saja pembahasan kita terkait LPPD akhir masa jabatan. Yang pasti di sini ada mengamanatkan 5 bulan sebelum akhir masa jabatan, itu tadi sudah dijelaskan dikarenakan 6 bulan sebelum akhir masa jabatan itu adalah masa pemberitahuan dari BPD kepada kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya 6 bulan lagi. Jadi setelah itu diberikan waktu kepada kepala desa untuk menyusun laporan penyelenggara pemerintahan desa akhir masa jabatan, dan ketika sisa 5 bulan lagi masa jabatannya, maka penyusunan itu harus sudah selesai dan disampaikan kepala desa kepada bupati wali kota melalui camat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.